Kalau Allah menjanjikan, jika kamu menolong agama Allah, kamu pasti akan ditolong oleh Allah. Menolong agama Allah. Pertanyaan ini pernah dilontarkan oleh seorang nabi zaman itu. Saya kan coba menirukan saja. Jadi pertanyaan ini pernah dilontarkan oleh seorang nabi waktu itu. Tadi kita ngomong-ngomong sebentar itu ya. Sebelum mulai tadi. Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nabi Isa menyampaikan, siapa di antara kamu yang sanggup untuk menolong agama Allah? Mengapa Nabi Isa menawarkan seperti itu? Ini pertanyaan-pertanyaan cek giras sih. Mengapa Nabi Isa sampai menyampaikan itu kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya? Pertanyaan akan jelas dong ya. Siapa di antara kalian yang sanggup menolong agama Allah? Maka murid yang setia, Hawariyun, langsung nyatakan, saya siap untuk menjadi penolong agama Allah. Pertanyaan adalah, mengapa? Atau apa sebabnya Nabi Isa sampai melontarkan pertanyaan seperti itu? Apa sebabnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ibu-ibu serta bapak sekalian yang kami hormati, yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah senantiasa memberikan limpahan rahmat pada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kemampuan, kemudahan untuk melaksanakan kajian ini. Semoga apa kita lakukan bermanfaat dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Baiklah, kita awali kajian ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak yang saya hormati, yang dirahmati Allah, tema pagi hari ini seperti yang sudah saya kirim ke WA, siapa ya yang mau, yang sanggup menjadi penolong agama Allah. Bukan berarti Allah kewalahan ya. Bukan berarti Allah kewalahan menjaga agamanya, bukan ya. Tetapi sesungguhnya ini adalah peluang bagi kita supaya kita ini menjadi orang-orang yang senantiasa mempunyai giroh, punya semangat dalam rangka menegakkan agama Allah ya. Dan juga motivasi supaya kita ini tidak pernah loyo, jangan sampai kita ini ada rasa takut kalau jangan-jangan ya. Sekarang ini umumnya orang-orang kan jangan-jangan seorang hakim tidak berani memutuskan secara adil itu jangan-jangan. Ketakutan apa? Engko dibuat nang pulau sing terpencil. Umpamanya, ya. Seorang ustadz tidak berani menerangkan sesuai dengan Al-Quran, khawatir, ya. Dicap radikal, radikul, ya.
Ya seperti itulah. Dan memang manusiawi, hidup punya ketakutan itu manusiawi. Tapi lihat-lihat takutnya takut yang bagaimana. Nek takut dengan neraka itu wajib. Tapi nek takut dimasukkan surga perlu diperiksa nonang menur itu. Iya, perlu diperiksa menur. Takut dimasukkan surga kan perlu diperiksa menur, nah itu. Hanya orang gila yang takut untuk dimasukkan surga. Hanya orang gila yang dipakai pasal sing nyodok kiai ceramah itu gila. Apa maksudnya? Nek kiai disodok gak ono urusane. Mergo sing nyodok gila, beres dah gak ono urusan. Itu kan pernah terjadi tuh itu. Pernah terjadi, enak saja kan? Kan itu. Itulah Indonesia. Kalau tempo hari saya pernah membawa tema harus ada perubahan. Mungkin saya pernah saya sampaikan tema itu ya. Harus ada perubahan. Saya lupa tema itu sudah atau belum. Kalau belum insya Allah kapan-kapan. Harus ada perubahan. Dan itu perintah Allah itu. Ya, itu ya. Kalau itu dalilnya 13:11 itu. Ya, itu dalilnya. Tapi kalau belum insya Allah kapan-kapan ya. Itu. Innallaha itu ya. Kan itu. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali kalau kaum itu, masyarakat itu merubah. Nah, saya mengartikan harus ada perubahan. Insya Allah tema mendatang ya. Baik. Kembali tema hari ini, siapa yang sanggup, yang mau menolong agama Allah? Ibu bapak sanggup mau menolong agama Allah? Mengapa mau? Oh, ini pertanyaannya. Mengapa mau? Gitu. Banyak alasan memang ya. Banyak alasan. Mengapa kita mau? Orang berbuat itu kan mesti punya alasan, tidak punya pertimbangan. Ada yang tak pikir ya, sanggup enggak ya? Resikonya apa? Keuntungannya apa? Nah, dan lain sebagainya. Ibu bapak saya hormati, yang jelas kalau kita itu sanggup menolong agama Allah, maka Allah juga pasti akan menolong kita. Dan janji Allah itu pasti. Allah tidak akan mengingkari janji. Di salah satu ayat di surat 35 ayat 5 itu Allah berfirman itu ya. 35 ayat 5 itu salah satunya. Ya, surat Fatir ayat 5. Ya Yohanes ya. Dalam Quran surat 35 Fatir ayat ke-5. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdaya kamu tentang Allah. Di situ Allah tidak memanggil, tidak memberitahu orang beriman. Yang diberitahu oleh Allah adalah seluruh manusia. Ya Yohanes, inna wa'dahu haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu benar-benar ditepati. Allah tidak akan ingkar janji. Nah, tinggal manusia dijanjani Allah. Nyata. Nah, supaya manusia itu yakin, mantap, tidak ragu-ragu dengan janji Allah, lalu Allah beritahu, wala tattabi'u khutuwati syaitan, atau jangan kamu tertipu dengan cara setan. Disitulah kasih sayang Allah pada kita ya. Memang setan itu ya itu. Tidak ada setan yang sudah mendorong bantuin agama Allah. Tolong, tidak ada. Yang ada setan itu mesti nakuti. Lah tinggal kita. Atau saya istilahkan tadi, rayuan setan, godaan setan itu adalah berkisar pada masalah dunia. Sandang pangan. Oh nek ngono, gak mudah pangkatmu.
Oh nek ngono dipindah kon. Oh oh. Nah, itulah ya Bapak, dan masih banyak ayat-ayat yang menerangkan bahwa janji Allah itu benar-benar ditepati. Maka ayo ya. Kalau Allah menjanjikan jika kamu menolong agama Allah, kamu pasti akan ditolong oleh Allah. Menolong agama Allah. Pertanyaan ini pernah dilontarkan oleh seorang nabi zaman itu. Saya kan cuma menirukan saja. Jadi pertanyaan ini pernah dilontarkan oleh seorang nabi waktu itu. Tadi kita ngomong-ngomong sebentar itu ya. Sebelum mulai tadi. Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nabi Isa menyampaikan, siapa di antara kamu yang sanggup untuk menolong agama Allah? Mengapa Nabi Isa menawarkan seperti itu? Ini pertanyaan-pertanyaan cek giras sih. Mengapa Nabi Isa sampai menyampaikan itu kepada murid-muridnya, para pengikutnya? Pertanyaan akan jelas dong ya. Siapa di antara kalian yang sanggup menolong agama Allah? Maka murid yang setia, Hawariyun, langsung nyatakan, saya siap untuk menjadi penolong agama Allah. Pertanyaan adalah mengapa? Atau apa sebabnya Nabi Isa sampai melontarkan pertanyaan seperti itu? Apa sebabnya? Karena waktu itu pengikutnya sudah mulai podo ke saiki. Umat Islam Indonesia saiki akeh sing ingkar. Maka umat Islam Indonesia hari ini perlu ditanya, hai umat Islam Indonesia, siapa di antara kamu yang masih siap untuk menolong agama Allah? Ngono. Nek jadi sekolah biar ngeblat ya, ngeblat itu lah nyuntuh sing ngeblat. Saya mencontoh. Loh itu memang diterangkan di Quran. Ketika Al-Masih Isa putra Maryam melihat keingkaran dari pengikut-pengikutnya, maka Isa bertanya, siapa di antara kalian yang siap untuk menjadi penolong agama Allah? Salah satunya di surat 3 ayat 52. Salah satunya. Iya. 3:52. Iya. Ya. 52. Iya. Selama hasa insan minumul kubro Kola man soriya Allah Kola hawariyuna nahku Ansorokullah Aman nabilah wasgati anna muslimun. Artinya maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang muslim. Nabi Isa merasakan, melihat keingkaran daripada Bani Israel. Jadi saya katakan sama dengan umat Islam di Indonesia, nampak keingkarannya. Dalam hal apa? Nanti kita kupas. Maka Nabi Isa bertanya tadi, siapa di antara kalian yang sanggup untuk menjadi penolong agama Allah? Pengikut yang setia langsung, tidak pakai saya minta waktu ya, tak runding sama istri saya, gak. Langsung kaum Hawariyun menyatakan, saya sanggup jadi penolong agama Allah. Maka lanjut ayat 53. Ya, ayat berikutnya langsung terjemah ya. 53. Ya Tuhan kami telah beriman pada apa yang telah Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian. Itulah ya, yang dinyatakan kaum Hawariyun. Kamilah beriman ya, terhadap Rasul. Ya, berikan kekuatan. Terakhir 54. Ya, terakhir. Ya.
54. Dan mereka orang kafir membuat tipu daya, maka Allah membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik membalas tipu daya. Selamanya tidak akan bisa ketemu dalam satu titik yang sama. Orang yang beriman siap menolong agama Allah, sedangkan orang kafir siap menghancurkan agama Allah. Kalau dulu pernah saya terangkan persimpangan ya, itu. Jadi selamanya baik. Itu salah satunya. Salah duanya, artinya ayat yang lain yang juga menerangkan itu. Surat 61. Surat As-Saff ayat 14. Iya. Surat 61, surat As-Saff ayat 14. Monggo langsung terjemah, iya, silakan. 14. Surat 61 ayat 14. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang benar. Jelas ada dua golongan. Golongan yang pertama, orang yang setia, tetap beriman, menyatakan dirinya siap menolong menegakkan agama Allah. Sebagian diantaranya kufur. Jadi muridnya Nabi Isa sendiri waktu itu terbelah dua. Sebagian beriman, sebagian kufur. Sama dengan umat Nabi Muhammad sekarang ini. Sebagian istiqomah dalam keimanannya, sebagian juga ini. Tapi Allah menegaskan, Allah memberikan kekuatan dan kemenangan kepada siapa? Ayat. Kepada orang beriman. Jadi orang yang istiqomah dalam keimanan, istiqomah untuk menegakkan agama Allah, Allah memberikan kemenangan. Kemenangan bisa di dunia, ya. Tapi kemenangan bisa dalam arti kejayaan besok di akhirat. Kemenangan di dunia, ya, kita menang. Kita menjadi penguasa dan sebagainya. Tapi kita bisa kalah, ya, mati terbunuh. Mati terbunuh. Nah, nanti ayat-ayatnya. Mengapa kita ini ya, tertarik dengan jawaban saya siap menjadi penolong agama Allah? Janji Allah kepada orang yang siap menjadi penolong agama Allah, ini adalah dunia, ya. Surga pasti juga. Jadi janji Allah ini tidak hanya dunia. Janji Allah tidak hanya untuk akhirat. Baik, sebelum ini saya lanjutkan. Saya ingat kalau tidak salah pertanyaannya Buning itu ya. Ada doa. Mungkin ibu yang lain baca juga ya. Di share ya. Ada doa orang ini kok gak nang ditumpes karo Gusti Allah gitu ya. Saya baca itu. Lalu saya tertarik dengan pertanyaan Buning. Apakah kita boleh mengamini Ustaz? Atau sudah ada yang menerangkan? Nah, kalau sudah saya tidak menerangkan. Belum. Menurut penjenengan perlu diamini atau tidak? Ayo. Perlu. Alasannya? Kedoliman sudah melampaui batas. Itu yang bisa kita lihat dengan mata. Tapi secara dalil, Nabi Nuh pernah berdoa seperti itu. Nah, gitu loh. Secara kasat mata, yo, dolim, kafir, ya. Makanya disebut iki gak nang ditumpes karo Gusti Allah kan gitu ya. Kalau saya jawab, amin. Nah, dalilnya surat Nuh 26.
Ya, monggo. Surat 71. Monggo. Surat Nuh, surat 71 ayat 26. Iya. Dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir tinggal di atas bumi. 27. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Nabi saking jengkele, umatnya waktu itu luar biasa sudah. Maka doanya jelas, ya Allah, jangan kau sisakan di antara mereka seorang pun. Kenapa? Kalau orang-orang itu engkau sisakan masih hidup, besok melahirkan keturunan yo ngono maneh. Ekstrim ya doanya Nabi Nuh ya. Kan gitu. Nah, doanya Nabi Nuh ini ekstrim ya. Tapi begitulah Al-Quran. Maka kalau saya menerangkan ayat itu jangan dituduh Fadilku ekstrim. Nah, itu Quran ya. Kalau itu tidak boleh dibaca, titip X saja. Atau ada lembar perubahan. Mulai detik ini surat Nuh 26 dinyatakan tidak berlaknat Allah. Termasuk orang-orang yang berani melarang, mengatakan kafir, diganti dengan apa? Laknat Allah itu. Pernah ada tadi musyawarah ulama. Itu ulama semusyawarah itu. Mudah-mudahan bertobat. Al-Quran mengatakan laqad kafara, sungguh telah kafir. Lah kok waktu musyawarah ulama mengatakan jangan menyebut kafir. Disebut non muslim, bukan disebut apa. Tapi Quran nyatakan laqad kafara, sungguh telah kafir. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, jadi berdasarkan surat Nuh ayat 26 tadi itu jawaban saya, Bu. Tapi saya tidak memaksa panjenengan. Panjenengan tidak menjawab seperti itu ya monggo. Pak engko ya monggo, tapi saya berdalil gitu. Kalau Pak Rahman tadi pengamatan nyata. Ya, orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang munafik sudah begitu nyata. Pak, bagaimana dengan larangan mendoakan kejelekan, Mbak? Orang Islam kan dilarang mendoakan jelek. Ya. Tapi kalau sudah melampaui batas, ya memang kan benar. Kita dilarang mendoakan jelek, ya. Tapi kemudian berdasar surat Nuh tadi, apa berarti Nabi Nuh salah? Saking nemene kelakuannya wong kafir, ya. Baik. Kembali kita pada tema hari ini. Jadi, kalau kemudian kita menyatakan saya siap menjadi penolong agama Allah, adalah karena janji Allah itu benar. Allah menjanjikan. Dan Allah menjanjikan kepada kita itu pasti ada persyaratannya. Tidak terus ujuk-ujuk diparingi. Ada persyaratan. Kamu akan aku tolong. Tapi kamu harus menolong. Surat yang biasa kita jadikan rujukan surat Muhammad ayat 7. Ya. Iya, 47 ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Sabik agamakum. Ada dua janjinya. Yang satu yansurkum. Aku Allah pasti akan menolong kamu. Dengan janji yang kedua, sabik agamakum. Ya, dan aku akan meneguhkan kedudukanmu. Kedudukan di sini bukan berarti jabatan dunia. Jadi lurah menemundak sekjam, mari sekjam camat, mari camat kepala dinas. Bukan. Sabik agamakum, kedudukan di sini adalah kamu akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Kalau diterjemahkan kedudukan itu dunia, oh, aku nulung agama Allah gak muda-muda pancet ae. Kecewa engko akhirnya ngutung. Banyak janji Allah kepada kita kalau kita itu mau menolong agama Allah. Yang kasat mata,
Nah, yang kasat mata. Ingat saya ayatnya dulu sudah pernah saya terangkan. Di tiap-tiap negeri kami adakan pembesar-pembesar yang jahat. Masih ingat Ibu? 6, 1, 2, 3. Surat 6 Al-An'am 123. Ya. Yeah. Surat 6 ayat 123. Al-An'am 123. Iya. Dan demikianlah pada setiap negeri kamu jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar mereka melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Dan di tiap-tiap negeri, termasuk Indonesia betul. Dan di tiap-tiap negeri, kecuali anak komai, kecuali Indonesia. Berarti Indonesia tidak kena itu. Tapi ayatnya umum. Dan di tiap-tiap negeri, berarti termasuk ada pembesar yang apa? Jahat. Ini Quran. Dan di tiap-tiap negeri kami adakan pembesar-pembesar yang jahat. Berarti di negeri kita juga ada pembesar yang jahat. Ini Quran. Ini Quran. Itu ya. Tidak usah nyebut orang. Quran tidak pakai nyebut orang kecuali yang memang Allah nyebut. Firaun sebut. Seperti siswi SMP yang nyebut wali kotanya adalah Fir'aun, setan. Baca ya. Anak SMP. Karena rumah ibunya itu hancur kena proyek, dia marah. Lalu mengatakan, dan rupanya Pemkot tidak bela keluarga. Lalu dia menyatakan, bupatinya Fir'aun, setan. Lalu dia dilaporkan sampai, alhamdulillah Pak Mahfud diantaranya turun tangan. Akhirnya dicabut laporannya. Dan memang perlu ada keberanian. Jambi ya. Mana itu ya? Ya, pokoknya orang Sulawesi. Ya, pokoknya terjadi itu terjadi. Ya, itulah. Jadi sudah saatnya kita itu berani menyatakan yang benar walaupun pahit. Walaupun itu di muka penguasa yang dolim. Baik, 6 123. Dan di tiap-tiap negeri kami adakan pembesar-pembesar yang jahat. Lalu pembesar yang jahat itu melakukan apa? Tipu daya. Tipu daya. Walaupun pada akhirnya itu merugikan dia sendiri. Tapi mereka menyusun, ya apa carane ya? Ya apa carane? Calon ini gak menang meneh. Bahaya ini. Tipu daya. Tapi kita tidak boleh kampanye loh ya, enggak diberi kick prit, tidak boleh dong kampanye. Saya tidak ada kampanye kok. Saya nerangkan Quran, penjabaran Quran. Nah, lanjut. Suratnya tetap ayatnya 129. Suratnya tetap. Iya, jadi supaya kita tahu kilo potongannya. Surat 6 ayat 109. Iya. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang berteman dengan sesamanya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Orang-orang yang dolim berteman samanya. Jadi calon yang dolim didukung oleh orang yang orang beriman tidak akan dukung calon pemimpin dolim. Gendeng mangan kapur dah. Jadi orang yang dolim mesti mendukung calon yang dolim. Orang yang kafir dukung orang yang kafir. Maka orang yang beragama Islam, orang beriman, jangan golput besok. Jangan golput. Gunakan hak pilih saudara. Kalau dengan golput, berarti yang memilih besok siapa? Orang kafir. Nek sing milih orang kafir, sing dipilih siapa? Ya wong kafir. Akhirnya berarti Indonesia dipimpin. Sampeyan kok semangat ngono, Pak? Iya kudu semangat. Lu kudu semangat.
Aja terus deret-deret. Loh. Itulah. Jadi ini Quran. Orang yang dolim, ya, berteman dengan yang dolim, akhirnya mendukung pemimpin yang dolim. Yang jadi nanti orang yang dolim. Maka saya katakan orang yang beriman, katakanlah wong Islam, itu ojo sing golput. Gunakan hak pilih saudara dengan rumus Al-Quran. Ojaknya menggunakan hak pilih. Saksirku, oh gendengan. Gunakan hak pilih saudara dengan rumus Al-Quran. Saya sanggup menolong agama Allah. Dalam hal apa? Memilih pemimpin menurut Al-Quran. Jadi banyak sanggup menolong agamamu lewat apa? Menyelamatkan orang miskin dari pemurtatan, menolong agama Allah ini. Jadi banyak. Salah satu jalur yang bisa kita lewati dan harus kita lewati jangka pendek ini. Pilih pemimpin menurut Al-Quran. Kalau ibu bapak memilih pemimpin sesuai dengan Al-Quran, berarti ibu bapak menjadi penolong agama Allah. Tapi kalau ibu bapak tidak berani mengamalkan isi Al-Quran, pengecut itu. Munini saya beragama Islam, saya beriman, tapi ternyata kafir. Wa mahum bimu'minin. Padahal sebenarnya mereka tidak beriman. Omongnya saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir. Ada orang seperti itu? Mana orangnya? Ya kan, Pak Dokene, Pak. Saya kan gitu. Mana orangnya? Ya tidak ada, Pak. Wa minan nasi may yakun aman billahi wa bil yaumil akhir wa mahum. Di antara manusia ada yang berkata, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir. Allah nggak bisa dibujui. Ya. Maka Allah mengatakan wa mahum bimu'minin. Padahal sebenarnya mereka tidak beriman. Omong itu. Saya hari Jumat kapan itu ibu bapak khutbah Jumat di Masjid Unair, kampus B. Alhamdulillah saya ini, ya saya umur pamer ya. Saya itu selama ini memang on time. Lebih-lebih saya sebagai khotib. Dan khotib terlambat ya apa? Nggak ngomong apa. Jadi saya insya Allah selalu datang. Mesti dekat ini. Saya datang. Di depan ini ada tulisan rombongan wakil menteri. Jadi ada kertas itu ya, ditekan. Ada 9 tak itu, rombongan wakil menteri. Sehingga saya tidak bisa duduk di situ, di samping. Sampai jam saya dan takmir. Ustaz, silakan. Udah, saya naik. Berjamaah sebelum saya mulai khutbah. Soft di belakangnya maju, penuhi dulu itu. Berarti ini ceker nih kok gitu. Soft yang di belakangnya penuhi dulu, depan itu. Tidak peduli siapapun, aturan masuk masjid, datang dulu depan, datang belakang, takmirnya sigap, langsung diringkesi. Batin itu, alhamdulillah, gak peduli. Padahal insya Allah rapatnya di Fakultas Hukum, dekat dengan Masjid Unair. Dekat. Dekat. Saya dulu kan di kompleks itu juga, saya di farmasi dulu. Berarti ini wong iki sepoan ceker nih. Ini aturan masuk masjid saya bilang. Beda dengan urusan kampung, camat, belakangnya lurah, belakangnya RW, RT, monggo. Yang Pak RW seperti Pak Rahman tidak boleh maju. Iki nggak Pak Camat, Pak. Tidak boleh. Tapi ini aturan agama. Gitu. Jadi itu 2 Jumat yang lalu. Ya. Saya di kampus B itu beberapa kali. Ya. Pernah dulu. Ya. Selesai khutbah, selesai sholat, saya di mihrab di Parani. 2 orang. Saya dari kecamatan, Pak. Oh iya, ada Pak. Tadi Bapak khotibnya, iya. Batin lo, kamu melok Jumatan kok enggak?
Boleh saya foto Pak? Boleh. Saya difoto. Batin gelar Bapak no sakarep. Jumat berikutnya saya khotbah di tempat lain, masjid penginapan gitu di Dharma Usada. Khotbah. Ada polisi pakai dinas. Selesai khotbah, selesai sholat, saya dihampiri polisi ini. Ustadz, maaf Ustadz. Lah wong Ustadz khotbah, sholat kok disuruh ngawasi ya. Iki polisi genah. Jadi dia itu malah heran, pakai dinas. Ustadz, ya. Ustadz itu khotbah, sholat, ya. Kok saya disuruh ngawasi? Ya alhamdulillah. Dengan begini Bapak bisa laporan ke atasan bahwa tidak ada ustadz itu mengajak elek. Ustadz itu mengajak kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi orang beriman itu memang amar ma'ruf nahi mungkar. Lawan katanya orang munafik. Surat apa ya? Lawan kata. Ini orang beriman itu amar ma'ruf nahi mungkar, orang munafik amar mungkar. Surat piro? Tuh kan ngono. Bu Bambang biasanya ingat 967. Ya. Bukan surat 9 ayat 67. Iya. Biar kita tahu. Jadi perlawanan kita, pertarungan kita itu tidak akan pernah selesai, gitu loh ya. 67. Iya. 967 ya Pak? Iya, 967 benar dulu. Iya. Surat 967. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Itulah kelakuan orang munafik. Orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan sama. Ya kan? Di samping itu dia ngejak kikir. Lanjut satu kalimat lagi. Dan mereka menggenggamkan tangannya untuk kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Hati-hati, kalau ada orang munafik, hati-hati. Lawan katanya ayat 71, suratnya tetap. Itu lawan katanya ini. 71. Iya. Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Itulah pertarungan antara orang yang beriman yang menegakkan agama Allah dengan orang kafir, dengan orang munafik, dengan orang musyrik yang senantiasa merobohkan agama Allah. Pertarungan tidak akan pernah selesai selama dunia ini masih ada, selama penjaringan ini hidup. Penjaringan ini menjalani, menghadapi pertarungan seperti ini. Dan di tiap-tiap kita itu sudah ada bibit positif negatif. Jadi Allah sudah memberi bibit. Ya, Allah sudah memberi bibit. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kepada setiap jiwa Allah telah memberikan bibit itu. Fujur, jalan bengkok. Ya, jadi ada bibitnya. Wa taqwaha, jalan yang lurus, jalan takwa. Nah, tinggal manusianya memenangkan yang mana. Kalau dia lebih memelihara fujur, kelakuannya ya nyetani ngono iku. Fujur, jalan bengkok, sesat. Tapi kalau dia mengutamakan yang takwa, dia akan selalu takwa Allah. Allah enggak maksa. Allah enggak maksa. Dua ini diberikan kepada setiap jiwa. Lalu Allah mengatakan ayat berikutnya, qad aflaha man zakaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan, tahu diperintah milih pemimpin sing beriman takwa, sami'na, beruntung. Ditawari oleh Allah, sanggupkah kamu menolong agama Allah? Siap, sanggup, beruntung. Tapi ayat berikutnya, waqad khaba man dasaha, rugi, celaka orang yang mengotori jiwanya.
disuruh milih pemimpin sing genah, milih sing gak genah. Tinggal pilih. Allah nggak maksa. Allah nggak maksa. Nah, oleh karena itu balik lagi kepada pembesar yang jahat. Balik lagi kepada pemimpin yang dolim, didukung oleh orang yang dolim. Maka mereka orang-orang kafir termasuk dalamnya ya dolim dan sebagainya itu satu sama lain itu bekerja sama. Mereka bekerja sama, artinya tolong menolong. Wong kafir tolong menolong sesama kafir. Tidak mungkin orang kafir tolong menolong dengan orang beriman. Mestinya begitu. Beda dengan urusan politik. Urusan politik bisa iman dengan kafir rukun tolong menolong untuk menggapai kepentingan sesaat. Ya apa carane jago ku dadi? Orang yang kafir dengan orang beriman bisa kerjasama. Jangan seperti itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam urusan kebaikan dan takwa. Artinya tolong menolong bersatu karena Allah. Tolong menolong bersatu dengan landasan iman. Tolong menolong bersatu dengan tujuan yang diridhoi oleh Allah. Jadi bukan hanya untuk mencapai kepentingan sesaat. Kalau untuk mencapai kepentingan sesaat, tidak abadi. Tercapai tujuannya, alhamdulillah dadi. Tapi mari ngono. Siji mana dum-dumane gak padha. Nah aku sampean wenehi sakmene kursi tukaran. Atau beda arah pandangnya. Pemimpin kita kan sudah pernah ada yang mengundurkan diri dulu. Pemimpin kita sudah ada pernah mengundurkan diri loh, masuk lali sejarah. Jas merah. Jangan lupa siapa yang pernah mengundurkan diri dari jabatannya di Indonesia? Bung Hatta. Bung Hatta kan mundur lah, karena memang beda visi. Kan gitu, mundur. Walaupun berangkatnya dikukuhkan sebagai proklamator. Nah, politik. Sekarang politik itu, iki gandeng iki pada gak podo iki. Iki abang beranang iki ijo blejet. Gak podo. Abang dicampur ijo, abu-abu. Dan seterusnya. Makanya ya, orang kafir bersatu memang. 873 itu. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. 873. Silakan Bu Lulu. Ayat 73. Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain. Jika kamu, hai para muslimin, tidak melaksanakan apa yang telah diberitakan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Ada dua kalimat. Ya, kalimat yang pertama Allah memberitahu orang-orang yang kafir bekerja sama sesama kafir. Ini kalimat pertama. Dan Allah tidak menjelaskan di ayat itu orang kafir bekerja sama tujuannya apa? Orang kafir bekerja sama dengan orang kafir tujuannya apa? Menghancurkan agama Allah. Kan gitu ya. Nah, lalu kalimat berikutnya peringatan bagi kita orang beriman. Jika kamu, hai orang beriman, tidak melaksanakan apa diperintahkan oleh Allah padamu, kita diperintahkan oleh Allah ya. Diperintahkan apa? Udkhulu fi silmi kafah. Jadilah kamu orang Islam secara kafah, secara keseluruhan. Atau wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kamu pada agama Allah. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Kalau umat Islam memperhatikan kalimat yang kedua ini beres, wong kafir tidak apa-apa nih. Jadi surat 3 103 tadi jelas. Ya toh? Wa tasimu bihablillahi jami'an. Masuklah kamu dalam agama Allah dengan
Berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah. Wala tafarraqu, jangan kamu berpecah. Nah saiki tukaran ae. Tukaran ae. Pemain bola tukaran wasite cawe-cawe pisan wae. Mestine prit ngono. Wasit iku prit. Nah, jadi orang kafir bersatu. Nek wong kafir bersatu, wong iman gak bersatu, hancur. Wis bersatu ditambahi dana cukup besar. Apa istilahnya? Oli numplek. Oligarki. Bersatu didukung dengan dana yang besar. Apa benar orang yang kafir itu infak? Betul, suratnya tetap 8 ayat 36. Ya, 8:36. Innalladzina kafaru yunfikuna amwaluhum. Monggo, ya 8:36 supaya kita tahu komplit. Jadi untuk mengatakan saya siap menolong agama Allah dengan keadaan seperti tadi dulu ya. Ya, 8:36. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka menafkahkan hartanya untuk menghalangi orang di jalan Allah, maka mereka akan menafkahkannya kemudian menjadi sasaran bagi mereka dan mereka akan dikalahkan, dan orang-orang kafir itu akan dikumpulkan ke dalam neraka jahanam. Kalimat pertama perhatikan ya. Innalladzina kafaru yunfikuna amwaluhum. Sesungguhnya orang yang kafir itu menginfakkan sebagian hartanya. Berarti wong kafir jelas toh ayatnya. Nek wong kafir infak, wong iman gak infak ya apa? Nemen ya. Wong kafir infak, nek wong iman gak infak, nemen. Ayatnya jelas. Innalladzina kafaru yunfikuna. Lalu yang kedua, wong kafir infak, wong iman infak. Sama enggak? Sama infaknya kan? Bedanya di mana? Bedanya tujuannya. Orang kafir ya, dijamin sama oligarki tadi pira butuhmu. Untuk apa? Liyasudu an sabilillah. Menghalangi manusia dari jalan Allah. Orang yang beriman, berinfak untuk mengajak manusia mendekatkan diri kepada, di situ bedanya. Sama mengeluarkan uang, tapi tujuannya beda. Makanya hati-hati ditawarin wong kafir. Sik durung tawaran iki, sik balik pemimpin. Sing kasat mata sehingga kita menyatakan siap menolong agama Allah. Ada lagi sing nemen maneh. 2841. Iya. Inilah pemimpin yang diterangkan dalam Al-Quran ya. Pemimpin sih nggak gena kelompoknya itu. Iya. 2841. Waja'alnahum. Surat 28 ayat 41. Iya. Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka. Dan pada hari kiamat mereka tidak akan menolong. Dan kami jadikan mereka. Berarti sedikit apa banyak pemimpin yang mengajak ke neraka ini? Mereka. Nek dia Fir'aun, tapi ini mereka. Sakomplotan ini. Dan kami jadikan mereka. Dijadikan apa? Pemimpin yang mengajak yatuna ilanar, mengajak ke neraka. Bukan kok dia pidato derek-derek monggo mlebu neraka ya mesti gak gelem. Paling masyarakat jawab mlebu dhewe aja. Bukan gitu. Lalu bagaimana? Aturan-aturannya itu loh ya. Itu. Nah, dari yang kasat mata tadi itulah kemudian saya membuat kesimpulan, saya siap menolong agama Allah. Karena kalau dibiarkan, padahal Allah mengatakan lakukan perubahan.
Innallaha la yughayyiru bi qaumin. Allah tidak akan merubah keadaan nasib satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali kalau kaum itu berusaha merubah. Disinilah ya. Maka ya Bapak yang saya hormati, dulu dalam perjalanan para nabi, tidak ada nabi yang tidak punya musuh. Punya musuh nabi itu ya? Punya. Bahkan nabi itu direncanakan akan di topnya ya akan dibunuh, akan disingkirkan, ditangkap, ditahan dan sebagainya. Topnya nabi akan dibunuh. Dan itu dialami oleh para nabi menghadapi umatnya, kaumnya. Jadi kalau kemudian sekarang ada begitu, ojo kaget. Nah, tapi kita punya keyakinan. Dalam istilah agama Al-Quran ada istilah makar. Makar, M-A-K-A-R. Iya, duduk mahar ya. Nek mahar itu pemberian kepada mempelai perempuan, mahar. Makar, rencana jahat. Rencana jahat. Kalau dulu makar ini pada para nabi, ditujukan kepada para nabi. Jadi rencana jahat umat kafir, orang kafir waktu itu ditujukan kepada nabi. Tiap umat di situ ada nabi. Nabi ini mengajak ke jalan yang benar, tapi umat sebagian besar tidak mau. Maka mereka memikirkan tipu daya. Yo apa carane nabi dikenekno. Tapi yakin makar tidak akan berhasil. Wayam kuruna, mereka menyusun kejahatan, merencanakan kejahatan, tapi Allah menggagalkan kejahatan. Mudah-mudahan kejahatan yang sedang tersusun sekarang ini Allah tidak meridhoi. Mudah-mudahan Allah tidak meridhoi. Kejahatan apa? Wis motone rakyat melek kabeh. Sing gak melek berarti turu. Gak melek berarti turu. Nabi Musa pernah dimusyawarahkan rapat pembesar. Materinya ya apa carane Nabi Musa dibunuh. Sing rapat itu gede loh. Baca 28-20. Supaya kita tahu. Bukan sekedar tahu sejarah tapi tahu Quran gitu loh. 28-20. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Nah, siapa yang berunding? Pembesar negeri. Acaranya apa? Untuk membunuh. Itulah Quran beritahu. Hai Musa. Jadi ada orang laki-laki datang beritahu, hai Musa. Pembesar negeri sedang rapat, sedang berunding untuk membunuhmu. Nah, tapi pada akhirnya alhamdulillah Nabi Musa diselamatkan oleh Allah sampai terbunuh. Paham ya? Satu ya. Kemudian juga masih banyak nabi lain, Nabi Soleh, Nabi Isa. Saya jujukai Nabi Muhammad SAW. 8:30. Surat 8 ya. Ayat 30. Makar, rencana jahat. Maka ketika dia Musa sampai ke tempat surat 8 ayat 30. Surat 8 dan ingatlah ya. Surat 8 ayat 30 Surat 8 ayat 30. Ya. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadap Muhammad untuk menangkap dan menjarakannya atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik membalas tipu daya. Nah, Ibu Bapak saya hormati, kalau dulu orang-orang kafir itu
membuat tipu daya, membuat rencana jahat untuk membunuh nabi yang ada di tengah mereka. Sekarang ada nabi enggak ya? Enggak ada nabi. Kalau sekarang enggak ada nabi berarti ayat itu enggak berlaku ya? Loh kan para pembesar tadi berunding untuk membunuh nabi tak? Sekarang nabi enggak ada. Nah, penerus nabi itu siapa? Ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama siapa? Yang khair, yang istiqomah, ya ada. Nah, sesuai dengan jangan ulama sing sampean mani piro. Tuh. Lo kan hadis ngono, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu penerus nabi. Jadi kalau sekarang ada ulama yang direncanakan seperti itu, ojo kaget. Itu kan ngono toh? Ada kiai ceramah dalam masjid. Tahu-tahu ada orang masuk, soduk kiai. Tek. Lalu apa kata yang menyidik? Yang menusuk? Orang gila beres tak? Jadi kiai disodok, sing nyodok orang gila. Artinya ndak ada urusan. Nah, itulah Ibu. Maka balik lagi, ya. Itu yang kasat mata. Sehingga kita mengatakan, saya siap untuk menolong agama Allah. Di samping ayat seperti tadi, ya. Jadi ayat-ayat jelas. Allah itu nawari kita bukan berarti Allah itu sudah kepepet kesulitan jaluk tolong. Wah, enggak. Lah nek Allah kepepet kesulitan jaluk tolong lho. Jadi apa? Nah, jadi Bapak jangan salah memahami. Ya, Allah butuh dana. Beda dengan kita butuh dana. Allah butuh dana, tapi maksudnya bukan Allah butuh. Allah memberikan motivasi kepada kita supaya kita tidak menjadi orang yang pelit. Barang siapa yang mau meminjamkan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, berarti Allah butuh pinjaman ya. Kok gak nang bank ya, Pak? Ayat-ayat itu sebenarnya Allah itu memberikan motivasi kepada kita. Ya, artinya beri pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik itu, kamu harus punya suatu keberanian, ya, punya niat yang sungguh-sungguh, punya keberanian untuk menegakkan agama Allah. Menolong agama Allah dengan apa ya? Biasanya berjihad ya, berjihad fi sabilillah. Dengan apa? Gandengannya jihad dengan apa? Nyawa, harta, waktu. Di Quran selalu diterangkan jihad fisabilillah bi amwal wa anfus. Amwal harta, anfus jiwa. Ojo diwalik, jiwa itu engko. Kalau sudah Allah membutuhkan jiwamu, siap. Tapi pertama diperlukan dalam ayat anfal. Dari sekian banyak ayat di Al-Quran, kalau sudah ngomong jihad fisabilillah, mesti bi amwalikum. Baru anfusikum, dengan harta dan jiwa. Mengapa Allah menyebut dua itu? Harta dan jiwa. Karena ada yang lebih penting, Ibu Bapak. Penjenengan punya jiwa? Punya, masih hidup tuh? Jangan punya harta, milik siapa itu? Kok bisa mengatakan milik Allah? Karena jiwa dan harta kita sudah dibeli oleh Allah. Ini yang perlu tak tegasna. Jiwa dan harta saya ini sudah dibeli oleh Allah. Jadi kita ini hanya hak pakai saja. Titipan. Sadar enggak penjenengan bahwa harta dan jiwa penjenengan itu sudah dibeli oleh Allah? Pak. Buka surat 9, 111. Supaya kita ini eling. Oh, tiba-tiba jiwa dan harta itu sudah dibeli oleh Allah. Piro regane? Di situ diterangkan tarifnya, enggak main-main. Ya, baik. 9
111. Surat At-Taubah atau surat Al-Baro'ah. Iya. Monggo, Mas Isa. Dalam Quran surat At-Taubah ayat ke 111. 11. Iya. Ya. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janji selain Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung. Bergembiralah kamu dengan jual beli yang telah kamu lakukan. Jadi kita sudah berinteraksi dengan Allah. Apa yang kita miliki yang sudah dibeli oleh Allah? Jiwa dan harta kita. Sesungguhnya Allah telah membeli. Milik siapa yang dibeli? Allah nggak ngawur. Nggak milik semua orang dibeli, enggak. Milik orang-orang mukmin. Hartanya orang kafir, jiwanya orang kafir. Nehi. Tidak. Nehi. Gadek maharat tapi. Nek ideal nehi maharat. Nehi maharat. Nehi. Yang dibeli oleh Allah hanya jiwa, hartanya orang mukmin saja. Berapa tarifnya? Dihargai berapa itu? Loh ayat, nek maca ayat sing surga. Surga. Coba ya. Padahal awak dhewe sering nyuwun, ya. Asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah as'alukal jannah. Ya Allah, masukkan aku dalam surgamu. Tak tuku hartamu jiwamu surga. Dan banyak jaminan Allah nang surga pada kita itu. Ingat saya bulan yang lalu saya menyebut penjaringan calon-calon penghuni surga ya. Atau belum ya di sini? Saya di beberapa tempat saya sebut itu. Jadi saya bukan para jamaah yang berbahagia, enggak. Ganti penyebutannya. Ibu bapak calon-calon penghuni surga. Amin. Keberatan disebut calon ahli surga. Tak gona rumah sakit menur. Loh, saya menyebut ini bukan karena sekedar menyenangkan penjaringan, loh enggak. Ini Quran. Saya enggak ngawur, saya enggak asal ngomong. Oh di Al-Maghfirah insya Allah sudah saya sampaikan. Calon-calon penghuni surga. Oh, daftarnya jelas dulu. Calon-calon penghuni surga. Jelas. Jangan sampai kemudian dicoret dengan spidol merah ganti calon penghuni. Naudzubillah. Nah, banyak tema yang harus kita bahas besok. Nah, balik lagi, ya. Balik lagi. Jadi kita tidak eman, tidak keberatan. Menegakkan agama Allah dengan jiwa dan harta kita. Karena apa? Jiwa dan harta kita, jiwa dan harta orang beriman sudah dibeli oleh Allah dengan surga. Sehingga kalimat terakhir, coba kalimat terakhir. Dan bergembiralah kamu. Kalimat yang terakhir. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikianlah itulah kemenangan yang agung. Dan bergembiralah kamu dengan jual beli yang telah kamu lakukan. Kadang-kadang ada orang bertransaksi itu yang satu seneng, yang satu kecewa. Beli rumah, kelarangan rek iku mau. Loh, kecewa tau nggih? Yang satu seneng, alhamdulillah rumah saya laku. Sing kene kelarangan. Tapi tidak. Ayat ini bergembiralah kamu. Kita yang punya jiwa, punya harta bergembira. Allah pun bergembira melihat hambanya siap untuk menolong agama Allah. Inilah ibu bapak. Maka kemudian orang berjuang di jalan Allah itu ada kalanya berangkat sehat dengan nama dan jasadnya berarti pulang tinggal nama. Artinya mati.
Disitulah ayat-ayat Allah tahu. Sehingga orang tidak ada takut. Gak usah budal, mati kan gue. Loh, justru ini janji Allah. Gugur, mati, terbunuh dalam menegakkan agama Allah, surga. Disinilah ya, alasan kita mengapa ketika ditanya siapa di antara kamu yang siap sanggup menegakkan agama, saya. Nah, banyak ayat. Di antaranya surat 4 ayat 74. Monggo, ya. Surat 4 74. Surat An-Nisa ayat 74. Iya. Karena itu, dalam orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat, berperang di jalan Allah. Dan barang siapa berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar. Jadi yang semula orang itu orientasinya dunia, wae. Tapi siapa yang kemudian menukarkan dunianya tadi dengan akhirat, berani berperang demi menegakkan agama Allah, maka itulah janji Allah. Tidak sia-sia. Mati, Pak. Masih gak perang ya bisa mati. Gak perang ya bisa mati. Dan mati itu kadang-kadang mendadak. Adik saya kemarin itu 5 menit serangan mati. Akad yang lalu. Jadi ketika dibawa ke rumah sakit masih sehat. Di rumah sakit turun dari mobil, masuk rumah sakit masih ditanya namanya sebagainya masih biasa. Hasil itu jantungnya itu normal. Ini Pak. Hanya 5 menit serangan berangkat. Akad yang lalu. Adik ipar saya. Makanya mati itu di atas kasur yang empuk bisa mati. Di jalan raya, oh tambah sak pirang-pirang. Di dalam masjid, mudah-mudahan tidak ada yang mati di sini. Kok nggak ada masalah, bisa tak mirip bareng dipanggil. Baik, mati. Yang jelas, mati karena menegakkan agama Allah. Sekali ditakoni man robuka bareng nggak ada. Iya. Kalau orang-orang yang itu kan ditanya, begitu pelayat tak jaya sudah pulang, nah langsung takoni man robuka, sapa pangeran. Nek ada dia jawab Yesus, gua bu. Ini sungguh. Tapi dia menjawab Allah. Aman. Tapi gak sholat deh Pak, butik Pak. Karena sholatnya bolong-bolong, betik neraka. Tapi Rasul mengatakan selama di dalam hatinya masih ada iman, walaupun sekecil biji zarah, nantinya akan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan sebuah telaga, dicuci, dan kemudian diperintahkan masuk surga. Iman bagaimana? Tauhid, la ilaha, ini yang harus dipertahankan. Tapi ini iso jadi mampir ojo. Diterangno koyo ngono neraka itu. Balik lagi jaminan dari Allah. Surat 2 154. Jangan kamu katakan. Ya. 2 154. Iya, silakan Ibu. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang berbunuh di jalan Allah, sebenarnya mereka hidup tetapi kamu tidak. Jangan kamu katakan mati. Memang secara kasat mata mati. Mati itu kan berpisahnya roh dengan jasad, mati memang. Tapi kata Allah jangan kamu katakan mati. Ya. Justru orang ini langsung hidup di sisi Allah. Tidak ada pertanyaan. Ya. Ayat ini diulang lagi oleh Allah. Surat 3 169.
Kalau kita sudah tahu janji-janji Allah seperti ini, kenapa kita tidak cepat menyatakan saya siap menolong agama Allah, kan begitu. 169, ya. Ketemu, ya? Kurang keras, Bu. Dan jangan sekali. Surat Al-Imran ayat 169. Iya. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang hidup di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Sebenarnya mereka hidup di situannya dan mereka mendapat rezeki. Rezekinya ya apa, Pak? Kita tidak bisa bayangkan ini. Tapi yang terang dia mendapatkan tempat yang sangat layak di sisi Allah. Karena matinya, mati apa? Gugur di jalan Allah. Jadi jangan takut. Nang omah tok mati. Perang gak mesti mati. Adapun perang kemudian mati, syahid. Nek niatnya bener. Maka ibu bapak, agama Islam itu lebih menekankan yang pertama itu niat. Nah, supaya tidak ada kebablasan ini ya. Islam itu lebih menekankan yang pertama apa? Niat. Nek niatnya salah, tidak ada nilai di sisi Allah. Penyengan kesini niatnya karena apa? Karena Allah. Menuntut ilmu karena gitu ditotok. Niatnya yang benar. Kalau tidak karena Allah, ya ngaji pinter, tapi tidak ada nilai di sisi Allah. Niat. Makanya Rasulullah menyatakan innamal amalu. Sesungguhnya amal yang dinilai oleh Allah itu tergantung niatnya. Itu kalau dirangkaikan 3 itu, niat, tujuan yang akan dicapai, cara pelaksanaan. Itu saya kalau ceramah di jamaah haji yang berangkat itu, niatnya benar, yang ingin dicapai, Rabbana atina fid dunya hasanah. Niatnya apa itu caranya benar. Nduk kono gak celutak. Ono lho calon kaji celutak ya. Sajadahe dilap-lapno nang dindinge Ka'bah, mari ngono terus. Oh ini celutak ya. Dan seterusnya. Ya ta? Disuruh tawaf itu lewat ini loh. Sudut Hajar Aswad ini loh. Gak, aku milih sudut zamannya ya. Karepmu dhewe ta. 3 itu satu paket. Niat, tujuan yang ingin dicapai, dan cara mengerjakan. Sama dengan kita. Ya, niatnya karena Allah, menuntut ilmu. Yang ingin kita capai apa? Ya supaya kita menjadi orang yang berilmu, terutama ilmu tentang agama Allah. Caranya, ya ayo. Karena cara ini sering diganggu orang kafir. Orang itu orang berangkat ngaji, tapi diganggu orang kafir. Apa kata orang kafir? Wa qala alladziina kafaru la tasma'u. Jangan kamu dengarkan Al-Qur'an secara sungguh. Jadi jadi orang kafir, teko kok nek gak teko dicabut benurul kan. Bolosan. Tapi orang kafir ngomong, jangan kamu dengarkan Al-Qur'an secara sungguh. Itu komandonya orang kafir, teko. Makanya saya itu kalau ngaji, walaupun jamaah saya banyak, tidak terlalu bangga saya. Akeh nek etok-etokan. Tapi insya Allah tidak ada. Tidak ada. Serius. Ini teman gangguan orang kafir. 4126 ya. Iya. Wa qala alladziina kafaru ya. 4126. Dan orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran dan buatlah kegaduhan dan mengalahkan mereka. Jadi jelas komandonya, la tasma'u lihatal Quran. Jangan kamu dengarkan secara sungguh-sungguh bacaan Al-Quran. Wis pokoke teko. Sing penting teko. Ditambah lagi yang kedua, wal gaufihi. Buat kegaduhan.
koncone anak nyemak dudono iki lho ana SMS apik. Dudono kegiatan ngaji. Maaf, jamaah haji Indonesia dimarahi sama takmir Masjid Nabawi. Baca Ibu. Jamaah haji selfiean tak nanggon. Viral dong ya. Maka Ibu Bapak barangkali kapan ke sana, ojo ngono. Ojo ngono. Saya baca itu izin. Baik. Terakhir. Kalau Allah berjanji, janji Allah itu pasti benar. Saiki janjine wong kafir. 29 surat 29 tak taruh belakang supaya ingat janji wong kafir. Ayat 12. Surat 29 Al-Ankabut ayat 12. Iya. Ya, yang pegang mic. Surat 21 ayat 12. 29. 29 ayat 12. Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami dan kami akan memikul dosa-dosamu, padahal sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya mereka benar-benar berdosa. Orang-orang kafir berkata kepada siapa? Nek maca Quran ayo dititeni. Jadi orang kafir ngomong pada orang beriman, ikutilah. Jadi pendukungku ya. Sing ngomong wong kafir, sing diomongi melok aku, dukungan aku ya. Kalau di sini urusannya dosa. Dosamu bisa tak tanggung. Ini urusan dosa, ini urusan dunia. Oh, kalau ini tak bagai kan. Yang penting kon dukung aku. Janji wong kafir. Lanjut ayat 13. Tak taruh belakang supaya kita ingat, waspada. Iya. Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan. Itulah. Mereka memikul dosanya sendiri, tapi juga memikul dosanya orang-orang yang dibohongi tadi. Maka neraka tukaran. Itu ya Allah, orang yang bohongi saya. Kata ini, salamu kon kok melu ngono. Itu ayat diterangkan, penghuni neraka tukaran itu. Tukaran. Dan tidak dibiarkan oleh Allah, Allah langsung ngomong, gak usah gegeran, ngono. Ingat saya sudah pernah tuh saya terangkan tuh, sudah pernah. Wes gak usah gegeran. Gue ingin tak elingno. Gak nurut. Baik. Sampai di sini. Jadi masih banyak sebenarnya janji Allah itu banyak sehingga kita menyatakan siap menolong agama Allah. Saya sanggup, saya siap menjadi penolong agama Allah. Seperti kaum Hawariyin, murid-murid Nabi Isa yang setia. Begitu ditanya oleh Nabi Isa, siapa di antara kalian yang sanggup menolong agama Allah? Saya siap menjadi penolong agama Allah. Ayo kita. Dengan apa kita menolong agama Allah? Harta dan jiwa kita. Lewat apa? Banyak lewat. Tadi saya beri contoh, memilih pemimpin yang genah. Itu. Contoh yang lain banyak. Maka kajian ini tidak akan pernah berhenti. Sampai di sini, Ibu Bapak. Ada yang menyampaikan sesuatu? Ya. Haji pusatnya itu profesor menerangkan surat At-Taubah 108. Itu kan tentang Nabi Yunus ya, banyak umatnya yang kalau nggak benar bagus. Ada jamaah bertanya, gimana kalau surat ini tadi yang saya baca 171 itu kan kita mendoakan aja orang-orang baru. Terus pusatnya itu malah bilang gini, Bapak ini mau jadi umatnya Nabi itu apa Muhammad? Itu gimana bisa Ya kadang-kadang ada ustadz yang rotok mangkelan antaranya. Takon kok jelene ngono ya. Saya ini umatnya Muhammad, iya. Tapi saya membaca ayat umatnya, saya membaca ayat bahwa Nabi Nuh itu bedak seperti ini. Kalau Rasulullah itu sempat bersedih memikirkan umatnya, lalu Allah berkata, bersabarlah kamu Muhammad.
tentang perilaku umatmu. Jadi yang berdoa seperti itu cuma Nabi Nuh. Rasulullah tidak mendoakan entekno ya Allah wong kafir itu ndak. Karena Rasulullah diberitahu dan bersabarlah kamu. Ojo mbok gatekno oceane wong kafir itu. Dan bertawakallah kepada Allah. Saya umat Muhammad ya. Tapi dengan doanya Nabi Nuh seperti itu, wah itu Quran kok beritahu. Jadi ini saking jengkel, saking temene, silakan. Adapun mereka nanti dihabisi oleh Allah, itu urusannya Allah. Mau Allah kan sudah berikan ancaman itu. Mereka ada 3 ayat itu pada mereka itu. Surat 16. Ini ancamannya. Cara Allah menghabisi mereka orang kafir itu. Surat 16 ayat 45. 16:45. Ye, monggo Bambang. 16:45. 16:45. Ya. Maka apakah orang yang membuat budaya yang jahat itu merasa aman dari bencana dibenarkan yang bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa pada mereka dari arah yang tidak sadar? Itulah. 46. Sebentar. Stop dulu, sampun. 45 dulu. Jadi 45 Allah beri apa-apa. Tolong diulang lagi, jangan dikesusu. 45 saja. 45 saja, 45. ya. Maka apakah orang-orang yang membuat budaya yang jahat itu merasa aman dari bencana dibenarkan yang bumi oleh Allah bersama mereka? Jangan kamu merasa aman, hai para makar. Pembesar yang jahat, yang punya rencana jahat, jangan kamu merasa aman. Nanti kamu dibenamkan di muka bumi oleh Allah. Itu ancamannya. 1. 46. 46. Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan, sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu. Atau Allah mengadab mereka ketika mereka dalam perjalanan, rombongan, ya, numpak helikopternya mati kabeh. Mereka naik kapal, nggawa gitaran. Moro-moro ombak begitu tinggi kapalnya numplek, mati kabeh. Ini ancaman Allah. Terakhir 47. Atau Allah mengazab mereka dengan mengangsur-angsur sampai binasa, maka sungguh Tuhan Maha Pengasih penyayang. Atau Allah mengadab mereka dengan berangsur-angsur. Loh Pak, orang-orang itu kok ya tambah jaya Pak, tambah jaya. Allah memberitahu, orang kafir diberi panjang umur, orang kafir diberi jaya. Itu istijrat. Dilulu sama Allah. Kata Allah, semakin diberi umur semakin menambah dosa, kan begitu tak? Janganlah orang kafir mengira. Ya, Surat Al-Imran ayat 178. Itulah. Dan jangan sekali-sekali orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kamu berikan pada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya tenggang waktu yang kami berikan pada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah dan mereka akan mendapat azab yang menggunakan. Makanya kita jangan terpengaruh, jangan terpesona dengan suksesnya orang kafir. Itu pesannya Allah itu. Ya, jangan kamu sekali-sekali terpengaruh, ya, dengan suksesnya, dengan kebebasan orang kafir di muka bumi. 196. Ya. Kenapa dilanjutkan 197? Itu hanya kesenangan sementara dan tempat kembali mereka. Allah itu ngeman kita supaya kita tidak tertipu dengan suksesnya orang kafir. Sama dengan umat zaman Qarun itu loh. Ketika Qarun berjalan dengan pakaian yang seperti itu, andai kata saya jadi seperti Qarun. Kan pernah gitu ya? Nah, padha karo iku lho, pegawai pajak sing kecekel ndok Bali iku lho. Sapa pun kecekel delok-delok tenses. Kan itu sama. Tapi saiki ana pegawai pajak sing ngono. Baik, Ibu, Bapak,
itulah kajian kita. Intinya tiru kaum Hawariyun. Ketika ditawari oleh Nabi Isa alaihissalam, siapa di antara kamu yang sanggup jadi agama Allah? Saya siap menjadi agama Allah. Ya. Nah, dengan itu tadi. Baik, sampai di sini. Mudah-mudahan ya. Kalau nggak salah Nabi itu juga pernah sehingga dibina pada waktu itu kalau nggak salah ada kalau nggak lain hadis mendatangkannya doa kepada Allah SWT. Iya. Jadi artinya dalam hal yang memang sudah sangat notok boleh. Jangan sampai kita menjadi orang yang putus asa seperti salah seorang nabi pernah putus asa. Siapa itu? Nabi Yunus. Delok umatnya buwedi ditinggal. Numpak lift melebihi. Akhirnya undian. Diundi Yunus. Diundi mana? Yunus. Diundi mana? Yunus. Diuncal. Dimplok. Nek ngomong Nabi Yunus, ibu bapak, ada beda prinsip antara Quran dan Bible. Menurut Al-Quran, ya ada. Menurut Al-Quran, Nabi Yunus di perut ikan itu hidup atau mati? Hidup. Karena dia tobat, maka Allah kemudian menyelamatkan. Menurut Alkitab, nah ada ayat. Dan ia seperti Yunus 3 hari 3 malam di perut bumi. Artinya ia itu Yesus 3 hari 3 malam di perut bumi. 3 hari 3 malam itu mati atau hidup di perut bumi? Mati. Nabi Yunus itu hidup di perut ikan, Yesus di perut bumi mati. Satu. Yang kedua, di Injil mengatakan 3 hari 3 malam. Ternyata saya hitung tidak 3 hari 3 malam ternyata. Yesus di perut bumi itu hanya 1 hari 2 malam. Bible itu. Kalau ingin tahu kapan-kapan tak kok nayate. Ketika saya sampaikan dalam dialog, mari Pak dihitung ketemu piro iki? Bingung kan ya. Karena ayatnya mengatakan dan seperti Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan. Maka ia, Yesus, 3 hari 3 malam di perut bumi. Setelah saya hitung, berapa Pak? Hanya 1 hari 2 malam. Iki sing perlu dirubah ayatnya apa ya apa? Bingung. Tak tanya lagi, bingung ya, tak warah. Timbangane sampean bingung, tinggalen melok aku beres wis. Enak kan? Baik, kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.